Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati Dehodian Channel hari ini, Minggu 27 April 2025, hari Minggu Kerahiman Ilahi. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari komunitas SC Teluk Betung, Bandar Lampung, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Yohanes, bab atau pasal 20, ayat 19 sampai dengan ayat 31. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Saudara-saudari yang terkasih, hari Minggu Paskah kedua ini adalah hari Minggu Kerahiman Ilahi, di mana gereja merayakan pesta kerahiman. Di dalam perwahyuan pribadi yang diterima oleh Santa Faustina, Yesus bersabda, "Aku mau supaya ada pesta kerahiman. Aku mau supaya gambar itu diberkati secara mulia pada hari Minggu pertama sesudah Paskah." Hari Minggu ini harus menjadi pesta kerahiman. Permintaan ini disampaikan oleh Yesus kepada Santa Faustina dari Polandia pada penampakannya tanggal 22 Februari 1931. Permintaan Yesus ini baru terwujud pada tahun 2000, ketika Bapak Suci Yohanes Paulus II menetapkan hari Minggu setelah Minggu Paskah sebagai Minggu Kerahiman Ilahi. Sejak saat itu, Gereja Universal secara resmi merayakan pesta kerahiman ilahi ini. Saudara-saudari yang terkasih, kata kerahiman dalam bahasa Latin misericordia, dalam bahasa Yunani helios, dalam bahasa Inggris mercy.
Bahasa Indonesia berhasil mengungkapkan kembali makna aslinya dengan menerjemahkan misericordia atau mercy menjadi kerahiman. Dalam bahasa Ibrani, belas kasih ilahi disebut dengan istilah rahamim dan hesed, yaitu dua ungkapan yang dipakai untuk menyebut sifat kasih Allah. Kata rahamim ada kaitannya dengan kata rehem, yang artinya rahim atau kandungan. Dengan demikian, rahamim yang terjemahannya kerahiman adalah sifat kasih Allah yang serupa dengan sifat rahim seorang ibu. Seperti rahim, melindungi, menghidupi, menghangatkan, memberi pertumbuhan, menjaga, menerima tanpa syarat, membawa kemana-mana, demikian pula kasih Allah terhadap umat manusia. Dengan kerahimannya, Allah juga melindungi, menghidupi, menghangatkan, memberi pertumbuhan, menjaga, menerima tanpa syarat, membawa kemana-mana umatnya. Seperti janin tidak dapat hidup dan berkembang tanpa rahim ibu, demikian pula manusia tidak akan dapat hidup tanpa kasih kerahiman dari Allah. Kata lain, untuk menyebut kerahiman adalah belas kasih. Nah, saudara-saudara yang terkasih, pesta kerahiman ilahi mau menyadarkan manusia akan belas kasih Allah yang tak ada batasnya. Belas kasih Allah diperhitungkan di tengah fakta kebangkrutan moral dan rohani manusia. Seolah-olah tidak ada apapun dalam kehidupan kita yang dapat kita andalkan untuk mendapatkan pengampunan, keselamatan, dan pembaharuan hidup dari Allah. Paulus menggambarkan status dan kondisi manusia sebagai kegelapan yang menyakitkan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kondisi tanpa harapan itulah belas kasih atau kerahiman Allah mutlak dibutuhkan agar manusia dapat dipandang layak untuk menerima anugerah keselamatan. Belas kasih atau kerahiman Allah tidak menghina status apalagi mematikan potensi manusia. Kasih Allah tidak berdampak melumpuhkan daya juang moral spiritual kita. Sebaliknya, Allah sangat mengasihi kita dan menginginkan kita menjadi gambarnya. Kerahiman Allah yang ditunjukkan secara tuntas dalam sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus tidak mematikan daya rohani manusia, tetapi justru membangkitkannya. Korban Kristus di kayu salib membangkitkan daya ilahi yang digerakkan kepada kita masing-masing. Saudara-saudari yang terkasih, darah Kristus yang tertumpah di kayu salib membasuh kita yang bergelimang dalam dosa agar menjadi anak-anak Allah yang suci. Dengan demikian, karya penebusan Kristus bukan hanya memperbaiki kondisi objektif dari dunia manusia, tetapi lebih-lebih mengubah manusia sebagai subjek keselamatan. Karya penebusan Kristus mengundang manusia untuk terlibat pada karyanya di dalam menyelamatkan dunia. Oleh karena itu, devosi kerahiman ilahi mengajak semua umat beriman untuk menghayati. Pertama, mohon belas kasih Allah. Tuhan menghendaki kita datang kepadanya dalam doa secara terus-menerus, menyesali dosa-dosa kita, dan mohon kepadanya untuk mencurahkan belas kasih-Nya atas kita dan atas dunia. Lalu yang kedua, berbelas kasih kepada sesama. Tuhan menghendaki kita menerima belas kasih-Nya dan membiarkan belas kasih ilahi itu mengalir melalui kita kepada sesama. Tuhan menghendaki kita memperluas kasih serta pengampunan kepada sesama seperti yang Ia lakukan kepada kita. Lalu yang ketiga, percaya penuh kepadanya. Tuhan ingin kita tahu bahwa rahmat-rahmat belas kasih-Nya tergantung pada besarnya kepercayaan kita. Semakin kita percaya kepadanya, semakin berlimpah rahmat yang kita terima. Saudara-saudari yang terkasih, setelah dikuduskan dan diberi hidup ilahi, kita semua diundang mengambil bagian dalam karya penyelamatan Allah. Kegiatan umat beriman yang diilhami oleh kerahiman ilahi adalah karya penyelamatan. Oleh karena itu, umat beriman diundang untuk mewujudkan imannya lewat menolong orang-orang yang menderita dalam berbagai bentuknya,
mengajak orang untuk bertobat dan mengandalkan keselamatan pada Yesus. Doa-doa bagi kaum pendosa agar bertobat juga menjadi perhatian penting. Di dalam gambar kerahiman ada tulisan, "Jesus, I trust in you," yang artinya, "Yesus, aku mengandalkan Engkau." Iman adalah mengandalkan dengan penuh pasrah pada kekuatan kasih Allah. Maka, devosi kerahiman ilahi menekankan segi doa dan pelayanan untuk mewartakan bahwa Allah Maha Rahim. Dengan demikian, tidak ada yang baru dari devosi ini. Berbagai praktek kesalehan gerejani telah menekankan hal yang sama. Kebaharuan devosi ini ada pada pengalaman batin Santa Faustina yang mengarah pada ajakan mendesak bagi semua umat manusia untuk membangun pertobatan dan mengandalkan diri pada kerahiman Allah sebelum hari pengadilan tiba. Saudara-saudari yang terkasih, peristiwa penampakan Yesus kepada para murid mempunyai aspek pembuktian bahwa Yesus sungguh bangkit dan Dia mengutus para murid untuk mewartakan pengampunan dosa yang disertai dengan hembusan Roh Kudus oleh Yesus. Demikian pula kerahiman ilahi mempunyai misi khusus untuk mewartakan kasih Allah yang bersedia mengampuni manusia tanpa batas. Peristiwa Paskah itu sendiri merupakan puncak dari manifestasi kerahiman Allah. Saudara-saudari yang terkasih, hembusan Roh Kudus memberi kehidupan baru, yaitu kehidupan yang dibangun dan atas dasar belas kasih atau kerahiman Allah dan mengarah kepada kehidupan abadi di surga. Mengacu pada surat Yohanes yang pertama, bab atau pasal 5 ayat 1 sampai dengan 6, lambang air dan darah yang membawa pengudusan dan anugerah kehidupan bagi umat manusia merupakan tujuan dan karya penebusan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, kerahiman Allah menghendaki agar semua orang mencapai keselamatan. Praktek nyata dari kehidupan umat yang diselamatkan oleh kasih kerahiman Allah adalah kehidupan bersama yang diwarnai oleh sikap saling mengasihi, saling berbagi, saling meneguhkan, dan saling menyembuhkan seperti terjadi pada jemaat perdana, sebagaimana disampaikan di dalam kisah para rasul. Maka dari itu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita berdoa dan memohon kekuatan ilahi supaya memampukan diri kita untuk mewujudkan belas kasih kerahiman ilahi kepada setiap orang yang membutuhkan pertolongan yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, belas kasih-Mu telah Engkau wujudkan dalam pengorbanan darah dan air yang mengalir dari lambung Putra-Mu Yesus Kristus. Dengan dan bersama-sama kesaksian Rasul Thomas, kami mengakui bahwa Dia benar-benar adalah Tuhan dan Allah kami. Tobatkanlah diri kami selalu untuk percaya padanya, dan doronglah pertobatan kami itu dalam perbuatan kasih terhadap semua orang yang membutuhkan pertolongan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara, Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin.